insya Allah kami bertiga akan memberi kado yang sangat indah pada peringatan 80 tahun usia kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2025 yang akan datang, yaitu sebuah white paper, sebuah buku ilmiah yang bertuliskan ijazah palsu Jokowi. Buku ini sepanjang 500 halaman. Alhamdulillah sedang kami tulis dan sudah hampir mencapai 70 sekian persen. Bang Respon menuliskan soal detailnya. Saya menuliskan mulai dari prakata, mulai dari kisah ijazah palsu ini pertama kali dugaan masyarakat, kemudian penjelasan soal Declaration of Human Rights, penjelasan soal Undang-Undang Dasar 45, penjelasan soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, penjelasan Undang-Undang ITE nomor 11 2008, 19 2016, nomor 1 tahun 2024, dan juga termasuk penjelasan soal undang-undang yang lain dan undang-undang khususnya. Dr. Rismond akan menuliskan detail soal analisis teknis yang jauh lebih detail. Misalnya soal analisis red, green, blue, soal lintasan cap, kemudian image comparison, face recognition, dan lain sebagainya. Kemudian Dr. Tifa menuliskan dari sisi behavioral neuroscience-nya. Semua itu akan menjadi satu buku yang insya Allah itu akan terbit dalam 2 versi, akan terbit secara cetak analog dan juga akan terbit secara digital, dan sedang kami mohonkan nomor ISSN-nya, ya, ISBN-nya. Dan insya Allah juga itu akan diterbitkan secara internasional oleh Pak Chris Komari selaku koordinator dari FDI, Forum Diaspora Indonesia, dan akan diedarkan ke 25 negara di seluruh dunia. Jadi kami bertanggung jawab penuh atas buku itu, dan kami juga menantang. Kalau buku ilmiah, jawab dengan ilmiah. Jadi misalnya mereka menjawab, oh ya tahun KKN-nya tadinya 83 berubah 85. Nah itu jawaban ilmiah dari mereka misalnya. Oh ya gitar listrik bisa dimainkan di desa tanpa listrik misalnya. Nah itu jawaban dari mereka misalnya begitu. Ya jadi kami dan itu akan menjadi kado cantik pada peringatan hari Minggu tanggal 17 Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, habis Jokowi undercover, terbitlah buku ijazah palsu Jokowi. Nanti pemirsa, rilisnya itu tanggal 17 Agustus 2025. Ini kata-kata Roy Suryo ya, dengan suara lantang mengatakan ini adalah kado terindah buat kemerdekaan. Ya, sangat baik ya, satu terobosan ilmiah untuk membuat Jokowi mati kutu, Mukidi ya, habis-habisan ini. Nah, Jokowi Undercover ini juga buku yang sangat bagus pemirsa, dibuat oleh Bambang Tri, dan karena buku inilah kayaknya Jokowi itu mulai cemas aibnya akan terbongkar ya, karena dia tahu Bambang Tri ini melakukan penyelidikan, investigasi ke berbagai sumber primer tentang Jokowi, dan bahkan sampai mengatakan bahwa bukan hanya ijazah sarjananya yang palsu, tetapi bahkan ijazah SMA, SMP pun palsu semua. Itu pemirsa, pernyataan dari Bambang Tri disertai dengan keyakinan ya, dia siap ditembak di kepalanya kalau itu palsu. Dan yang kedua, bahkan dia juga sudah sumpah mubahalah ya bersama Gus Nur beberapa tahun yang lalu. Yang keduanya ini gara-gara video tentang sumpah mubahalah inilah keduanya dijebloskan kembali ke penjara ya. Bambang Tri sudah sebelumnya masuk di penjara di Blora, di kampungnya, tapi kemudian dijebloskan lagi dan sampai hari ini belum keluar. Kalau Gus Nur sudah keluar, mendapatkan karena sudah 2/3 dari perjalanan dia di penjara, dia dikeluarkan, tapi tiba-tiba mendapatkan amnesti katanya. Ya nggak ada gunanya lah, sudah keluar ngapain kan? Dan Gus Nur pastinya tidak ingin mengakui kesalahan itu karena memang tidak salah. Ya, bahkan dia tantang jaksanya waktu itu ya, kalau ente bisa menunjukkan ijazah asli Jokowi, saya cium kakimu. Tapi jaksa tetap tidak bisa menunjukkan ijazah Jokowi, ya kan? Nah, sekarang ya muncul lagi rencananya 17 Agustus ini
ya, buku ijazah palsu Jokowi, ya, ditulis antara lain oleh Roy Suryo sendiri, kemudian Rismon Sianipar, doktor semua ini dua-duanya, kemudian Dr. Tifa dengan pendekatan yang berbeda-beda. Kalau Rismon mendekati buku ini dengan detail ujian digital forensik, ya. Kalau Roy Suryo seperti dijelaskan itu, ya, dari hal-hal yang agak prinsip, yang gede-gede, kaitan sejarah dan lain sebagainya, kapan mulai isu ini berkembang, dan Tifa itu dari neuroscience, ya, mungkin melihat perilaku Jokowi dilihatnya sebagai makhluk yang aneh, ya kan? Kenapa kalau dia memang itu ijazahnya itu asli nggak ditunjukkan ke publik, ya? Kalau Amin Rais mengatakan ini orang stres, jiwanya sakit, ya, dan nggak tahu nanti ini akan seheboh apa. Dan ini juga ditantangkan, dihadapkan kepada para pembelanya Jokowi. Ayo dong, ente kalau memang punya argumen ilmiah yang memadai, ya, bikin buku tandingan, ya. Tapi kan memang kita bisa melihat siapa orang yang berani menandingi Rismon, Roy Suryo sama Tifa. Berat banget. Ada profesor terakhir itu, tapi gelagapan begitu gimana ngomongnya? Mana mungkin dia bisa menulis seperti itu walaupun dia profesor. Dan memang begini pemirsa, ilmu pengetahuan seorang akademisi ketika dia membela kepalsuan, membela kebohongan, maka pasti dia akan terlihat menjadi seperti orang bodoh dan memang menjadi orang bodoh, ya, karena logika pengetahuan itu tidak bisa digunakan untuk membela kepalsuan dan kezaliman, nggak bisa, pasti akan kelihatan seperti bodoh, ya, seperti profesor siapa, Kuncoro apa siapa kan menjadi tertawaan netizen. Nah ini kita tunggu semua ini, ya, kabarnya ini kan buku bahkan dicetak di 25 negara, ya, karena ada forum diaspora Indonesia, FDI, bukan FBI, ya, FDI, Forum Diaspora Indonesia, dan mereka betul-betul membuat Jokowi ini namanya hancur. Nggak tahu nanti kalau di kuburan dia pertanggungjawabannya kayak apa. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.